Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya barasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang kalau kita mau menghitung dari bangun tidur sampai tidur lagi untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka kita tidak akan pernah mampu. Dan bersyukur harus dalam setiap keadaan, ya. Bersyukur menggunakan lisan, bersyukur menggunakan hati kita, dan bersyukur menggunakan anggota badan kita. Dan kita harus meyakini bahwasanya segala nikmat, fasilitas, kemudahan yang kita rasakan itu semua bukan karena kita hebat, bukan karena kerja keras kita, bukan, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita yang tertunda 2 pekan, ya, qadarullah. Dan hari ini sebenarnya jadwalnya Ustadz Subhan Apriando hafizallahu taala, ya, karena qadarullah beliau besok mau hari ini safar, ya, jadi kita gantikan dan besok gantian saya yang safar, insyaallah. Kita bisa melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, sebagai seorang muslim, ya, wajib bagi kita untuk mengimaninya, ya. Kalau kita tidak beriman dengan hari akhir, maka berkurang keimanan kita, ya. Bahkan bisa batal semuanya, ya. Nggak ada hari kiamat itu, orang udah mati ya udah selesai, ya. Atau ada yang berpikiran kita akan kekal hidup di dunia, ya. Kalau kita mati ya udah mati, kemudian Allah bangkitkan lagi dengan manusia yang lain. Ini pemahaman yang keliru, ya. Akan ada masanya, hari akhir itu pasti terjadi.
Untuk kapan waktunya ya, kita tidak tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Tapi ingat ikhwah, tanda-tandanya sudah dijelaskan oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyirat as-sa'ah atau tanda-tanda kiamat adalah indikasi-indikasi kiamat yang mendahuluinya dan menunjukkan kedekatan waktunya. Indikasi-indikasi ya atau dan menunjukkan kedekatan waktu kiamat itu akan terjadi. Kita harus meyakini ya. Dan tanda-tanda ini ya, para ulama membagi menjadi 3 makna. Pembagian ini dibagi menjadi 3 makna. Yang pertama, kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Yaitu kematian manusia. Kalau kita mati, berarti sudah kiamat. Tapi kiamat kecil. Kenapa dikatakan kiamat? Karena dia masuk ke dalam alam akhirat. Jadi kalau kita udah mati, ya udah terputus semua. Pindah alam kita. Yang tersisa hanya berapa? Masih ingat? Ketika nyawa terputus ada 3. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Kedua, amal jariyah. Yang ketiga, anak solih yang mendoakan. Ini yang akan mengiringi kita, yang tinggal. Harta, mobil, sertifikat rumah, sertifikat tanah, semuanya ditinggal. Semuanya ditinggal. Nggak ada orang mati bawa BPKB mobil, nggak ada. Orang mati bawa emas beserta surat-suratnya, nggak ada. Orang mati udah tinggal. Kerja capek-capek, ya, menumpuk harta, ya. Bukan nggak boleh kerja capek ya. Bekerja menumpuk harta sampai lalai meninggalkan sholat, ya. Hartanya udah banyak, mati. Hartanya jadi apa? Rebutan anak dan keluarganya. Ini banyak terjadi ya. Jadi kalau seseorang sudah mati, ya, sudah meninggal, maka dia dikatakan telah mengalami kiamat. Tapi ingat, kiamatnya kiamat kecil. Kemudian yang kedua, ya, as-sa'ah al-wusta. Apa itu? Yaitu meninggalnya generasi 1 abad tertentu. Karena ketika meninggal 1 generasi, maka telah terjadi tanda-tanda kiamat. Kemudian yang ketiga, yang sering kita dengar, ya, as-sa'ah al-kubro, yaitu dibangkitkannya manusia atau kiamat besar, ya, dibangkitkannya manusia dari kubur mereka, kemudian dihisap, ya. Kemudian dihisap dan dibalas semua amalan-amalannya di dunia, ya. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa orang yang masuk surga tanpa hisab? Masih ingat? 70.000 ya. 70.000 kira-kira banyak apa sedikit? Kalau dihitung kayaknya banyak, tapi kalau dibandingkan manusia dari zaman Nabi Muhammad SAW, ya, atau dari manusia pertama sampai manusia terakhir, 70.000 itu sedikit, ya.
70.000 orang itu sedikit. Mungkin seperti titik putih di kulit sapi hitam. Pernah lihat sapi hitam? Sapinya hitam, ada titik putih. Ya, itu. Manusia yang masuk surga sedikit, ikhwah. Apalagi sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang paling sedikit masuk surga siapa? Dari golongan manusia? Ibu-ibu, wanita. Ini sedikit. Bahkan ini wanita itu penghuni neraka paling banyak. Wanita itu penghuni neraka paling banyak. Kalau kita mau bicara soal wanita, padahal syarat dia masuk surga itu gampang. Mengerjakan sholat, puasa di bulan Ramadan, sholat tepat waktu, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, taat sama suami pada bagian yang ma'ruf, yang baik. Suami nyuruh sholat, sholat. Suami nyuruh masak, masak. Gampang kan sebenarnya, tapi sulit. Sulit. Nah, ini akan ada umat yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu 70.000 orang. Bisa jadi kita termasuk dari salah satunya. Gak apa-apa, berdoa, minta sama Allah. Minta sama Allah agar kita dimasukkan dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan tanda-tanda kiamat, ikhwah, tanda-tanda kiamat itu diklasifikasi lagi. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil yaitu tanda-tanda yang mendahului kiamat dengan jarak waktu yang lama dan menjadi hal yang berulang-ulang. Udah dijelaskan ini tanda kiamat, tapi terus terulang-ulang. Seperti apa? Di antara tanda-tanda kiamat, hilangnya ilmu. Hilangnya apa? Ilmu. Orang udah nggak peduli lagi sama ilmu agama. Taunya ya pagi berangkat kerja, sore pulang, malam istirahat capek. Dia hanya mengerjakan yang wajib hingga ilmu itu dilupakan. Maraknya kebodohan. Orang udah nggak mau lagi belajar ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama itu mulai dijulitin, mulai diomongin dari belakang. Wah, ini fanatik, Islamnya fanatik. Jadi Islam tuh yang biasa-biasa baik. Yang biasa apa? Biasa tidak ngaji, biasa enggak sholat, biasa enggak pakai jilbab untuk akhwat ya, bukan ikhwan. Ini makanya hilangnya ilmu. Padahal yang kita lakukan baca Al-Quran, kajian, sholat ke masjid bagi laki-laki berjamaah, ini ya normalnya seorang muslim, bukan fanatik kepada agama. Ya normalnya seorang muslim ya seperti ini. Bukan waktunya azan itu malah sibuk dengan perkara dunia. Nah, ini perlu kita bikin notif untuk diri kita. Di antara budak, di antara ciri-ciri budak dunia, ingat ya, budak dunia itu tidak bersegera ketika mendengar azan, kecuali ada uzur syar'i ya. Misalnya perawat, dokter lagi operasi pasien, lagi nangani pasien, azan. Ini boleh di skip dulu azannya, karena ini darurat, urgen. Lagi operasi ditinggal gimana? Oh, kata Ustadz kemarin mendengar azan langsung ke masjid. Pasiennya lagi di operasi. Akhirnya apa yang terjadi? Mati pasiennya. Ini darurat. Boleh didahulukan. Di antara ciri-ciri budak dunia itu tidak bersegera ketika mendengar azan.
Apalagi teman-teman yang dimudahkan oleh Allah itu punya usaha sendiri. Ini lebih mudah sebenarnya. Apalagi di rumah sakit Air Bunda ini, Pak. Di rumah sakit kita yang kita cintai ini tidak dibatasi untuk melakukan ibadah, betul? Nggak dibatasi. Antum mau sholat duha, mau sholat apa? Tahajud, mau yang sip malam, mau sholat tahajud, nggak ada yang melarang. Ya. Mau sholat berjamaah, nggak ada yang melarang. Kalau ada kesepakatan dari atasan. Antum bisa meninggalkan sebentar untuk sholat jamaah, monggo silahkan. Jangan ditunda-tunda. Dan di rumah sakit juga difasilitasi. Kalau nggak salah setiap hari Jumat ya, Jumat pagi itu ada kajian ya untuk karyawan, betul? Sore hampir setiap hari ada. Ilmu ini kok. Kalau antum mau lihat tanda-tanda kiamat, nggak usah keluar dari tempat kerjaan tuh, nggak usah nengok keluar nggak usah nengok keluar dari tempat kerja. Lihat dalam ini aja, ilmu tuh dia tinggalkan sekarang ya. Teman-teman yang dimudahkan oleh Allah punya tempat kerja yang memfasilitasi untuk belajar ilmu agama. Ini jarang terjadi, jarang ada gitu loh. Yang perlu kita ketahui, ditinggalkannya ilmu itu tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat akan terjadi. Merebaknya kebodohan. Orang tuh udah nggak tahu lagi cara gerakan sholat. Yang penting gugur kewajiban, sholat udah selesai. Yang penting dia sudah sholat. Alhamdulillah, udah sholat. Udah cukup sampai situ aja. Nggak tahu cara baca Al-Quran. Umur 30, umur 40 belum bisa baca Al-Quran. Malu ikhwah. Malu kita. Ustaz mau belajar ke TPA, sepertinya udah sungkan Ustaz. Umur 35 ini mau ke TPA. Antum punya fulus, panggil ustadznya ke rumah. Atau panggil yang bisa baca Al-Quran ke rumah. Privat berdua. Nggak apa-apa. Atau minta sama ustadz, Ustadz saya mau belajar Al-Quran Ustadz, kapan Ustadz ada waktu? Datang ke rumah ustadznya. Jangan menunggu. Belum dapat hidayah Ustadz mau belajar Al-Quran. Hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Berusaha mencari hidayah, bukan ditunggu. Kemudian tanda-tanda kiamat yang diulang-ulang lagi apa? Merebaknya khamar. Khamar ini minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan. Antum lihat tuh di minimarket, retail yang ada di kota kita itu biasa jualan apa? Khamar. Di kulkas-kulkasnya itu pasti ada. Alkohol 1% alkohol 2%. Ini khamar ya. Di warung-warung kecil tuh biasanya banyak ya. Yang berbagai merek dari yang murah sampai yang mahal, biasa. Ini buat maksiat, masuk neraka, ngeluarin duit lagi. Kajian, tinggal datang, duduk, kadang-kadang dikasih snack, gratis lagi. Padahal nggak mau. Ya kita kembalikan kemana? Ke hidayah. Inilah tanda bahwa hidayah itu sangat mahal, ikhwah. Nggak semua orang bisa dapat hidayah. Kemudian di antara tanda kiamat yang selalu diulang-ulang apa? Manusia berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Pengen punya rumah yang tinggi. Dan terkadang sebagian tanda-tanda itu muncul berbarengan dengan tanda kiamat besar. Ada juga yang setelahnya. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kiamat besar yaitu perkara-perkara yang muncul menjelang terjadinya kiamat besar. Dan kejadiannya tidak terulang-ulang. Kalau tadi kan apa? Hilangnya ilmu, meninggikan bangunan, merebaknya khamar, pembawa kebodohan. Ini ada terus. Di mana-mana ada. Tapi kalau yang ini, tanda-tanda kiamat yang besar itu hanya satu kali.
Contohnya apa? Muncul Al-Masih Dajjal. Munculnya Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini nggak bisa diulang-ulang. Dan terbitnya matahari dari barat. Ini sering ya kita dengar waktu SD ya. Kalau dapat ilmu dari sekolah dasar, tanda-tanda kiamat, matahari terbit dari barat, gitu kan. Bangun tidur pasti lihat matahari. Ya, benar ya. Tapi yang kita pelajari waktu sekolah dasar itu belum lengkap. Ya. Nah, kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat, ikhwah. Itu dia hanya sedikit ya, belum terperinci. Di antara tanda-tanda kiamat, yang pertama itu diutusnya Nabi. Diutusnya Nabi terakhir. Siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, dari hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad SAW, bu'istu ana wasa'ah kahataini. Masa diutusnya aku dan hari kiamat kahataini. Ini. Beliau, kata Anas bin Malik, beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Berarti apa? Dekat. Diutusnya Nabi itu lebih dari 1445 tahun yang lalu. Lebih dari 1445 tahun yang lalu. Apalagi sekarang. Di tahun itu Nabi Muhammad SAW menggambarkan seperti ini jarinya. Ini bukan kampanye ya. Ini menggambarkan begitu dekatnya antara diutusnya Nabi dengan terjadinya hari kiamat. Nggak ada selah. Bukan jari manis dengan jari telunjuk. Masih ada jarak. Tapi jari tengah dan jari telunjuk. Ini menunjukkan bahwasanya dekat, sangat dekat diutusnya Nabi dengan hari kiamat. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi yang terakhir itu wafat, nah ini hari kiamat semakin dekat ya. Karena beliau pernah bersabda dari hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu anhu, uqdud sitan baina yadayhi sa'ah wa zakara minha mauti. Kata Nabi Muhammad SAW, hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat. Beliau membacakan 6, ya, di antaranya apa? Mauti, kematianku. Ini ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat. Itu yang keberapa? Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, penaklukan Baitul Maqdis.
Masih dari hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "U'dud sitan baina yadayis sa'ah." Fazakar minha Fathu Baitil Maqdis. Hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan diantaranya penaklukan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sudah ditaklukkan belum kira-kira? Sudah ya. Ditaklukkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian terjadi penaklukan Baitul Maqdis pada tahun 16 Hijriyah. Kalau pendapat para pakar atau ahli sejarah, sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri yang mendatangi Baitul Maqdis, mendamaikan dan menaklukkan wilayahnya, serta beliau sendiri yang mensterilkan dari kaum Yahudi dan Nasrani. Beliau radhiyallahu anhu mendirikan masjid di arah kiblat Baitul Maqdis. Ini pendapat para pakar sejarah. Bismillah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, terjadi wabah Ta'un Amwas. Terjadi wabah, penyakit, virus. Wah, ini akibat virus COVID-19 kemarin, COVID-19, ini banyak yang tiba-tiba jadi profesor yang mendekatkan hadis ini dengan wabah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kalau ada dalil ya kita percaya, ya kalau nggak ada dalil ya tinggalkan. Dalilnya masih dari hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "U'dud sitan baina yadayis sa'ah." Hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat. Fazakara minha, dan Nabi Muhammad SAW membacakan atau menyebutkan summa mautanun ya'hud. Kemudian banyaknya kematian yang menimpa kalian bagaikan penyakit kambing. Seperti kambing yang kena penyakit. Kambing ini rentan kena penyakit, lembab dikit sakit, terlalu kering sakit. Ini harus apa? Telaten. Nabi Muhammad SAW menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat itu banyaknya kematian, seperti wabah yang terjadi pada kambing. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau berkomentar dengan hadis ini, diduga tanda ini itu muncul pada wabah penyakit Ta'un Amwas di era kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu terjadi setelah penaklukan Baitul Maqdis. Ini pendapat Ibnu Hajar.
Nah, pada tahun 18 Hijriah, ya, pada tahun 18 Hijriah, menurut pendapat yang masyhur, ya, di mayoritas kalangan ulama, ya, telah terjadi wabah taun di daerah Amwas, ya. Kemudian mewabah terus ke negeri Syam, ya. Jadi virusnya ini menyebar, ya. Dalam peristiwa ini banyak dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum ajmain, ya, yang meninggal, ya. Ada pendapat yang mengatakan korban meninggal dalam peristiwa ini mencapai 25.000 orang, ya, termasuk di dalamnya sahabat Nabi Muhammad SAW, ya. Dan tokoh, ya, sahabat Nabi yang meninggal, yang terkenal dari meninggal karena wabah ini, diantaranya Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, ya. Beliau meninggal terkena wabah taun. Itu tanda-tanda kiamat yang keberapa? Yang keempat, ya. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat yang kelima, ya, berlimpahnya harta dan tidak memungut sedekah, ya. Wah, aman nih. Yang ini masih aman. Ya itu kan nggak tahu, ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ya. Ini tanda-tanda kiamat. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, la taqumus sa'ah hatta yaktsiru fikumul malu fayafidhu hatta yuhimma rabba al mali man yaqbaluhu minhu shadaqatan wa yud'a ilaihi rajulu fayaqulu la arabali fihi. Tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, sehingga harta benda kalian semakin banyak, ya, melimpah ruah, ya, sampai-sampai menyusahkan para pemilik harta. Menyusahkan dalam arti apa? Mencari orang yang mau menerima sedekah. Dan seorang dipanggil untuk menghadapnya, lalu dia berkata, aku tidak memiliki keperluan terhadapnya, aku nggak butuh sedekah. Terus seseorang, si fulan banyak harta, ya, dia lihat, oh si fulan B ini kayaknya butuh harta nih, butuh sedekah nih, dipanggil, nih sedekah buatmu, aku nggak ada keperluan, aku nggak butuh, ya. Ini sampai segitunya, ya. Kalau yang ini kira-kira udah pernah dengar belum? Belum, ya. Berarti masih aman. Tapi banyak tanda-tanda yang lain nih, wah. Kemudian di antara tanda-tanda terjadinya kiamat, ya, munculnya fitnah. Al-fitan, yaitu jamak dari fitnah, ya. Apa itu fitnah? Ya. Yang berarti cobaan dan ujian, ya. Antum merasa diuji nggak sekarang? Ya, kita semuanya sedang diuji, ya. Kita semuanya sedang diuji. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan anaknya, semuanya ujian, ya. Tapi kata fitnah, ya, ini banyak digunakan untuk setiap hal yang mengandung ujian yang dibenci. Mengandung ujian yang dibenci. Kemudian diidentikan kepada hal yang dibenci atau
kembali kepadanya seperti dosa kekufuran, ya, pembunuhan, pembakaran, ya, dan kebencian, bentuk-bentuk kebencian lainnya. Dari Nabi Muhammad SAW, ya, beliau bersabda, Inna baina yaday sa'ah fitanan kaqita'il lailil mudlimi yusbihur rajul, ya, fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i fakassiru kisiyakum wa qat'u autarakum wasribu suyufakum bil hijarah fa in dakhala ala ahadikum baitahu falyakun ka khairi ibnaini Adam. Sesungguhnya, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat, ya, banyak terjadi fitanan. Apa dari fitanan? Fitnah, jamak dari fitnah. Bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Seseorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman, ya, dan di sore harinya menjadi kafir. Ada yang sore harinya dalam keadaan beriman dan pagi harinya kafir. Orang-orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian. Putuskanlah tali-tali busur kalian dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu jika rumah salah seorang di antara kalian dimasuki fitnah. Maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam. Siapa? Habil. Kita diperintahkan untuk menghalau fitnah. Ini banyak ya hadis tentang fitnah. Nabi SAW memperingatkan umatnya, ya, dari segala bentuk fitnah. Dan memerintahkan mereka untuk berlindung, ya, serta mengabarkan bahwa generasi terakhir umat ini akan tertimpa cobaan dan fitnah-fitnah yang besar. Kalau fitnahnya laki-laki apa? Apa? Wanita. Ya. La taraktu ba'di fitnatan adorro ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah, ujian yang paling besar buat laki-laki, melainkan fitnah wanita. Ini ujian terbesar laki-laki itu diantaranya apa? Wanita. Sesolih-solih apapun laki-laki, ya, kalau sudah dihadapkan dengan wanita, hilang akalnya, ya. Hilang akalnya, jangan main-main nanti, ya. Jangan bermudah-mudahan. Itu diantara fitnah, ya. Fitnah seperti potongan malam, gelap, ya. Karena kita nggak tahu ini fitnah, paham nggak? Kita biasa hahihi sama teman kantor, sama teman ruangan, sama teman kerja, teman-teman kelas, ya. Padahal ini fitnah untuk kita. Dampaknya apa? Dampak buruknya apa? Sampai rumah, lihat istri kita biasa aja. Nggak ada yang istimewa. Padahal, kalau kita mau menundukkan pandangan, ya, menjaga wibawa kita di hadapan wanita lain, ya, sampai rumah, istri kita yang paling cantik. Istri kita ini terbaik. Ya. Bisa dipahami ya? Jangan bermudah-mudahan nih. Ini fitnah. Sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ya. Ketika kita laki-laki ya, keluar melihat wanita, kita kagum sama wanita ini. 1001 yang membuat kita kagum. Padahal kita nggak tahu aib-aib dia. Paham nggak? Kita nggak tahu aib-aib dia padahal. Sekilas kita lihatnya, oh ya bagus saja. Padahal dia sendiri memiliki banyak aib. Sesolihah-solihah apapun wanita, tetap dia itu fitnah bagi laki-laki. Oh udah Ustaz, aku insya Allah aman Ustaz. Aman dari mana? Gak ada yang menjamin kita aman. Itu semua fitnah. Fitnah seperti apa kata Nabi Muhammad SAW? Seperti potongan malam yang gelap. Dan fitnah yang paling besar, ya, fitnah-fitnah besar ya, yang terjadi di dalam yang dicatat oleh sejarah, ya, di antaranya apa? Pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian perang Jamal, ya, ini perang sesama muslimin, ya. Kemudian perang Siffin, Khawarij, ya, fenomena Khawarij, ya. Ini fitnah. Kemudian di zaman Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan penguasanya mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Ini fitnah. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala sampai dicambuk, dipenjara, dipukul. Gara-gara apa? Mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu kalam Allah, perkataan Allah, bukan makhluk. Ini fitnah. Fitnah besar yang dicatat oleh sejarah. Dan ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum, di antara faktor yang menjadi penjaga kita dari fitnah-fitnah tersebut, ya, di antaranya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita harus meyakini bahwasanya hari akhir itu ada. Kemudian kita berkomitmen, ya, terhadap jamaah kaum muslimin, dan mereka adalah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, walaupun jumlah mereka itu sedikit, jangan tergoda dengan kelompok yang banyak. Sama ini aja lah, kayaknya kelompoknya lebih kompak, yang lebih banyak, ya. Kaum muslimin yang mencoba mengerjakan sunnah ini cuma berapa orang, ya. Di kampung aja paling cuma antum sendirian yang mengerjakan sunnah, ya. Bisa jadi walaupun antum sendirian di kampung, antum tetap al-jamaah, ya, yang berpegang teguh dengan sunnah yang Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita berusaha untuk menjauhi pintu-pintu fitnah, berusaha menjauhi pintu-pintu fitnah. Dan yang berikutnya, kita berlindung kepada Allah dari segala fitnah yang nampak dan yang tersembunyi. Berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sesi ini, yang terakhir, di antara tanda-tanda kiamat, ini yang keberapa? Yang ketujuh, ya. Kita cukupkan dulu sampai yang ketujuh. Insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih banyak tanda-tanda hari kiamat, ya. Yang ketujuh, banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, pernah dengar kan tuh? Orang yang mengaku nabi, ya. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, la taqumu sa'atu hatta yub'atsu dajjaluna kazzabuna qaribun min salasina kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai dibangkitkan para dajjal, para pendusta, yang jumlahnya mendekati 30. Semuanya mengaku
bahwa mereka adalah utusan Allah. Al-Kazzab ini. Banyak yang mengaku sebagai nabi. Jadi ternyata di zaman Nabi pun ada yang mengaku sebagai nabi. Bahkan sebelum di zaman Nabi. Seperti di Persia, di Roma ya. Ini banyak mengaku sebagai nabi. Di zaman jahiliyah ada orang yang mengaku nabi kok. Di antaranya siapa namanya? Amru bin Luhai. Beliau dari suku Khuza'ah. Ini orang yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi kemusyrikan dan penyembah berhala. Ini orangnya nih, Amru bin Luhai. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW ada beberapa orang yang mengaku sebagai nabi. Nabi di Madinah, di kota lain dia mengaku juga sebagai nabi. Di antaranya apa? Al-Aswad Al-Ans. Ini tahun 11 Hijriyah. Dia ini seorang dukun, dukun dari Yaman. Dukun dari Yaman. Dan alhamdulillah dia mati dibunuh oleh Fairuz, kerabat dari Al-Aswad. Masih saudaranya yang bunuh. Fairuz namanya. Membunuh orang yang mengaku sebagai nabi. Kemudian orang yang mengaku mengaku nabi di zaman Nabi Muhammad SAW, di antaranya Musailamah Al-Kazzab. Nah, ini yang terkenal ya. Dia bikin nambahin Al-Qur'an. Dia lihat Al-Qur'an ada surat namanya Al-Fil. Artinya apa Al-Fil? Gajah. Dia bikin tandingan kodok. Antum silakan belajar ya, dicari-cari. Ada surat namanya kodok. Ini buatan Musailamah Al-Kazzab. Dan aneh suratnya, nggak ada maknanya. Kayak tulisan anak TK. Nggak ada maknanya sama sekali. Dan Musailamah Al-Kazzab dia ini mati tahun 12 Hijriyah. Dan pasukannya nggak main-main nih. Pasukannya ini 40.000 orang. Dan antum tahu siapa yang membunuh Musailamah Al-Kazzab? Budak, seorang budak. Budaknya, mantan budaknya Hindun, yang membunuh paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamzah radhiyallahu anhu. Beliau mati di tangan Al-Washi. Dia dibunuh dengan tombak di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah zaman Nabi Muhammad SAW pun banyak juga yang mengaku sebagai nabi. Banyak ya. Nanti kita murojaah aja. Nah, ini yang paling menarik nih di Indonesia ini. Di Indonesia juga ada orang yang mengaku sebagai nabi. Tahun 2006, masih ingat nggak tuh? 2006 ada orang yang mengaku nabi. Namanya siapa? Ahmad Musaddek. Atau Haji Abdul Salam. Dia ini lahir tahun 1942. Udah tua dia. Dia ngaku sebagai nabi tahun 2006. Dia menafsirkan Al-Quran sesuai pemahaman dia sendiri. Jadi jangan heran kalau ada orang yang mengaku nabi. Dan ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Lia Aminuddin. Nah ini pendiri agama, apa agama masih ingat? Salamullah. Ini masih bawa nama Allah ini. Dia ngakunya apa? Mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Dan dia mengklaim dirinya ini sebagai nabi dan rasul.
Bahkan dia juga mengaku sebagai Imam Mahdi. Wah ini. Dan sudah sunatullah, sudah hukum alam. Sesesat-sesat apapun orang, pasti ada yang mengikutinya. Banyak nggak kemarin yang mengikuti ini agamanya Lia Aminuddin ini, Salamullah ini? Banyak ya. Kemudian yang terakhir anaknya Lia Aminuddin ini Ahmad Mukti namanya. Dia anaknya dari Lia Aminuddin. Dan dia menganggap dirinya ini sebagai Nabi Isa. Karena emaknya ini siapa? Emaknya ngaku Nabi, dia mengaku sebagai Nabi Isa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sementara hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.